Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Nurfaiz dari kelas B Akuntansi S1 dengan NIM 240901502021. Terkait dari ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan menggunakan aplikasi Excel. Yang tentunya simple dong. Kita masuk ke soal pertama. Ke soal A, memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank yang digunakan untuk usahanya senilai 18 juta. Kita ketik di sini A. Berarti kalau memindahkan kas dari rekening pribadi berarti kasnya berkurang. Berarti dia di debit di sini. Dia di debit di sini. Kita klik kas dan memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank yang digunakan berarti modalnya bertambah. Modal bertambah, dia di kredit. Kita ketik di sini modal. Kita hapus dulu biar jelas. Kasnya kita ketik 18 juta. Dan kita ketik di sini supaya tidak capek mengetik lagi, kita sama dengan ketik ini, ketik ini, enter, dia otomatis muncul di sini. Dan kita pindah ke soal B. Berarti dia memindahkan kas dari rekening pribadi. Kita keterangannya, dia memindahkan kas ke rekening pribadi. Kita pindah ke soal B. Membeli kendaraan bekas seharga 19.500.000 dengan membayar 2.500.000 tunai dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Berarti di sini kendaraan, terus kendaraan, membeli, berarti kasnya berkurang. Kita masukkan ke kredit. Cocok di kredit. Dan nama akun ketiganya di sini wesel bayar. Kendaraannya seharga 19.500.000, kita masuk ke debit karena kita mempunyai kendaraan seharga 19.500.000. Dan dia membayar kas senilai 2.500.000. Seperti kita di sini. Kita di sini 2.500.000. Untuk mencapai menghasilkan yang di wesel bayar, untuk mencari nilai hasil di wesel bayar, kita klik sama dengan, terus kita ke debit, kita pencet yang ini, terus kita kurang, kita klik yang 2.500.000, kita enter dan wesel bayarnya 17 juta. Kita pindah ke soal C. Belum, kita masukkan keterangannya dulu. Keterangannya, membeli kendaraan bekas. Membeli kendaraan bekas. Kita dalam kurung. Maaf, saya lupa mengasih kurung yang ini. Kita klik di sini dulu. Kita kasih dalam kurung. Di sini juga. Ya, kita masuk ke soal C.
membayar sewa kantor dan ruang kerja di bulan April senilai 3.150.000. Berarti kita taruh di sini membayar sewa kantor, berarti beban sewa. Kita menggunakan akun beban sewa. Sewa. Di sini senilai 3.150.000. 3.150.000. Kalau membayar berarti kita menggunakan kas. Seperti di bawahnya di sini kita tulis kas. Kita klik di sini sama dengan ini. Kita klik yang ini terus enter. Ya, selebihnya begitu untuk penjelasannya. Supaya kita tidak berlama-lama masuk ke buku besar, saya akan mempercepat videonya. Baik, saya sudah mengisi semuanya dan kita akan menghitung hasilnya balance atau tidak. Cara menghitung hasilnya dengan cara cepat, kita ketik sini sama dengan sum dalam kurung, kita scroll ke atas, kita klik ini, kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah sampai di sini. Kita enter. Dan hasilnya 87.175.000. Kita akan menghitung hasil yang dikredit. Kita klik sama dengan sum shift dalam kurung, kita geser ke atas, kita ambil dari sini, kita geser ke bawah, kita geser sampai sini dan kita enter. Dan hasilnya balance 87.175.000. Dan kita akan masuk ke buku besar. Dan kita kebetulan di sini saya sudah mengetiknya dari jurnal umum. Kita masuk di akun kas. Kita akan mencari kas. Ini kasnya kita lihat di jurnal umum. Kita perbesar dulu. Dia kasnya di debit. Kita taruh di A, berarti dia di debit. Senilai cara cepatnya kita ketik sama dengan pindah ke jurnal umum. Kita ketik ini, kita enter. Seterusnya gitu sampai habis. Dan yang kedua B. B-nya kasnya di kendaraan. Dia kasnya di kendaraan. Kendaraan. Dia kasnya di kredit. Mohon maaf jika ada salah penyebutan. Dia kasnya di kredit. Berarti kita taruh di kredit. Dia di sini. Kita klik sama dengan pindah ke jurnal umum. Kita klik 2.500.000, enter. Kita masuk ke soal C. Dia membayar sewa kantor. Kita lihat ke jurnal umum, kasnya di kredit, berarti kita taruh di kredit. Kita klik sama dengan pindah ke jurnal umum, kita klik 3.150.000, kita enter. Dan pindah lagi ke soal D, kasnya di kredit lagi. Kita pindah di sini ke buku besar, kita ketik sama dengan jurnal umum, kita klik kasnya. Kita klik enter. Dan ke F, kita pindah ke jurnal umum lagi, kasnya di kredit. Kita ke buku besar sama dengan ke jurnal umum, kita klik kasnya. Kita enter dan pindah lagi ke soal G. Kita pindah ke G, dia kasnya di debit, berarti kita pindah ke debit. G, kita klik sama dengan, terus pindah ke jurnal umum, kita ketik yang di debit, kasnya karena dia di debit, kita klik enter. Dan kita pindah ke soal H, apakah dia kredit atau debit? Hanya ternyata dia di kredit. Kita pindah ke buku besar, pindahin ke kredit, kita ketik sama dengan, kita klik kasnya yang di kredit.
senilai 1.800.000. Kita klik, kita enter. Dan kita pindah ke soal I. Kita lihat kasnya dia di kredit, berarti kita taruh di kredit. Kita sama dengan, kita ke jurnal umum, ketik 375.000, kita klik yang ini karena dia di kredit, kita enter. Otomatis angkanya langsung muncul di sini. Kita pindah ke soal L, dia L-nya beban gaji. Kita klik di sini. Dia di kredit, berarti kita klik ke buku besar, kita klik sama dengan yang di kredit. Kita ketik yang 2.800.000. Kita klik, kita enter, dia akan masuk ke sini. Kita pindah ke soal M. Ke soal M, dia kasnya di kredit, berarti kita harus taruh dia di kredit. Kita ke jurnal umum. Salah. Kita klik sama dengan, pindah ke jurnal umum, kita klik kas yang di sini dia di kredit, kita klik enter. Dia akan otomatis pindah. Kita pindah ke soal N. Dia kasnya di kredit. Kita pindah ke buku besar, kita sama dengan dan pindah ke jurnal umum. Kita klik kasnya, kita enter. Hasil dari kasnya. Kita pindah ke soal O atau yang ke terakhir, kita jurnal umum. Dia kasnya ada di kredit, berarti kita klik sama dengan, pindah ke jurnal umum, klik hasil dari kasnya yaitu 550.000, kita klik enter. Dan kita akan masuk di penjumlahannya. Awal-awal kita pindah di akun sininya. Nomor akun. Awal-awal kita ketik untuk menjumlahkan ini semua berapa, kita akan ketik di sini sama dengan dia di debit, kita klik di debit, enter. Terus kita klik di bawahnya sama dengan di sini. Sama dengan, kita klik yang atas, terus kita tambah yang di sininya di akun debitnya, kita tambah, terus kita kurang di akun kreditnya, di hasilnya 15.550.000. Terus gimana sih cara menghitungnya dengan cepat atau simple? Kita klik yang ini, terus kita geser ke bawah, kita pasin dulu di sini, kita geser ke bawah sampai di sini. Dan dia akan muncul hasilnya. Dan hasilnya 14.475.000. Itulah cara simpelnya menggunakan Excel untuk menghitung. Itulah cara simpelnya menggunakan Excel untuk menghitung. Kita akan kayaknya kita mempercepat video ini saja biar tidak lama-lama. Kita akan pindah ke neraca saldo buat menghitungnya. Dan ini tampilan yang sudah saya kerjakan. Ini tampilannya yang sudah saya kerjakan. Kita akan menghitung ke neraca saldo. Dan kita mulai ke neraca saldo dulu. Pindah ke neraca saldonya. Kita di sini ke neraca saldo, kita lihat di sini, kita tulis di sini ada akun yang namanya kas. Kita ketik kas, terus kita lihat hasil akhirnya dia di debit atau kredit. Kita lihat bagian sininya, dan di hasilnya dia debit. Kita pindah ke neraca saldo, kita ketik sama dengan, ke buku besar dan kita klik ini hasil akhirnya di akun kas 14.475.000. Kita ketik enter dan kita ke bawah lagi, dan buku besarnya akun keduanya piutang usaha, kita ambil di hasil ini, kita tulis dulu di sini
piutang usaha. Kita lihat hasilnya di debit atau di kredit. Ternyata dia di debit. Kita ke neraca saldo, kita ketik sama dengan, pindah ke buku besar, kita ketik 15.650.000, kita enter. Kita pindah yang ketiga, yang akun ketiga namanya perlengkapan. Kita tulis dulu perlengkapan. Kita lihat apakah dia di debit atau di kredit. Ternyata dia di debit. Kita lihat di sini debit. Kita ke neraca, kita ketik sama dengan, kita klik 1.450.000, kita enter. Dan seterusnya. Video saya percepat karena kurang lebih semuanya soalnya itu sama, jadi kita percepat videonya supaya tidak mengurangi waktu buat kita bikin videonya. Apakah jika kalau dia misalnya di sini perlengkapannya hasilnya kredit, kita taruh di kredit. Kalau perlengkapannya hasilnya di debit, kita taruh di debit. Dan saya akan mempercepat videonya. Ini saya sudah mengisi semuanya, nama-nama akun dan hasil debit ataupun kredit. Di sini kita akan menghitung apakah yang debit sama yang kredit ini balance atau tidak. Jika misalnya dia balance berarti benar, jika dia tidak balance berarti masih salah. Dan yang pertama-tama itu kita harus ke bawah dulu, kita ketik di sini sama dengan, kita ketik sum, kita ketik sum, shift dalam kurung yang kiri, kita geser ke atas, kita akan menghitung ini semua apakah dia balance atau tidak. Ini cara cepat untuk menghitung menggunakan Excel. Kita blok dari sini turun ke bawah sampai di sini. Terus kita klik enter. Dia hasilnya langsung otomatis muncul di bawah sini. Dia hasilnya 69.550.000. Kita akan menghitung yang di kredit. Apakah dia balance? Cara yang sama caranya buat ngehitungnya. Kita klik sama dengan sum dalam kurung kiri, kita ke bawah, ke atas balik. Kita ambil dari sini, kita geser ke bawah, kita klik enter, dan hasilnya balance. Berarti dia sudah benar karena hasilnya balance. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Muhammad Akil Nur Faiz dari akuntansi S1. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.